Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi para pemirsa channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai string pada pemrograman Python. String atau Anda mungkin eh, lebih mengenalnya dengan teks. Ya. Teks. Ini contoh di layar. Saya akan mencetak sebuah string. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Ketika saya tekan enter, maka dia akan menghasilkan teks atau string. Jangan lupa subscribe channel ini. Pada sesi sebelumnya, Anda juga sudah belajar mengenai string ini sebenarnya ketika Anda mencetak teks selamat datang atau hello world ya. Nah, string ini akan kita gunakan di banyak hal untuk pembuatan program atau aplikasi ke depannya. Untuk itu kita harus pahami dulu bagaimana dan apa itu string. Ya. Sekarang saya akan membuat sebuah variabel yang isinya string. Jadi saya kasih nama variabelnya datang. Datang itu saya kasih variabelnya selamat datang para peserta. Itu ya. Kemudian saya ambil tanda petik 2. Ya. Ini untuk deklarasi string yang disimpan di dalam sebuah variabel. Jadi variabel datang ini berisi string selamat datang peserta. Ini kalau saya tekan enter, maka dia sudah tersimpan. Kemudian yang berikutnya, pergi. Pergi ini berisi string terima kasih atas kunjungan Anda. Saya simpan lagi dengan cara enter, maka dia tersimpan dua buah variabel datang dan pergi. Jika Anda amati, saya membuat atau mendeklarasikan variabel ini berisi string dengan dua cara, yakni dengan petik 1 dan petik 2, ya, dengan quote dan double quote. Lalu saya akan coba tampilkan print, buka kurung, karena perintah print ini defaultnya itu akan mencetak apa yang ada di dalam buka kurung. Isinya kalau Anda lihat di sini bisa berbentuk value, nilai, variabel, atau berbentuk variabel yang diapit tanda petik dan seterusnya. Ya. Saya akan ketikkan di sini datang, tutup kurung. Maka hasilnya selamat datang peserta. Saya akan ketik lagi print,
pergi. Maka yang akan hasilnya adalah terima kasih atas kunjungan Anda. Ya. Nah, apa yang terjadi ketika saya buat semacam ini, pesan sama dengan hasilnya sempurna. Kemudian saya tekan enter. Ini pesan error yang menyatakan bahwa string ini belum ditutup. End of line. EOL itu maknanya end of line. Jadi string ini error. Kenapa? Karena memang harus diapit quotes ya, tanda petik. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika saya saya print buka kurung datang pergi. Ada yang tahu hasilnya? Ya, penggabungan kedua buah string. Kemudian print. Kalau datang ditambah pergi boleh nggak? Kira-kira hasilnya apa? Maka hasilnya adalah selamat datang para peserta. Terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, di sini nampak sama ya hasilnya. Namun tentunya ketika ini dalam bentuk angka hasilnya akan berbeda. Kenapa? Karena penjumlahan string ya. Kalau yang paling bawah datang plus pergi itu penjumlahan string. Kalau print datang pergi itu penggabungan string. Jadi dua hal yang berbeda. Mungkin lebih jelasnya nanti ketika kalian praktekkan, misalnya datang itu 5, pergi itu 10. Maka print datang plus pergi tentu hasilnya akan berbeda dengan ketika dia string ya. Jadi ini penjumlahan string. Kemudian saya akan membuat sebuah teks semacam ini, pesan sama dengan petik 2 atau saya gunakan petik 1 saja. Nama saya adalah M. Tasnim Raffi, pakai petik Al Mumtaz, petik lagi. Nah, kalau Anda lihat ini ada petik sudah benar diapit tanda petik, tapi ada petik di tengah. Ini kira-kira kejadiannya nanti seperti apa? Saya tekan enter, maka invalid ya. Invalid karena asumsinya yang kalimat kata terakhir al-mumtaz itu tidak terdeteksi atau tidak ada quote di awalnya ya. Sekarang kita akan coba, saya akan copy saja yang ini,
Saya copy, kemudian yang ini saya ganti petik 2, kemudian di depan juga petik 2. Saya tekan enter, kemudian print pesan. Print pesan. Nah, itu baru bisa tanda petiknya, ya. Nah, kemudian misal kalimatnya seperti ini. Oke, pesan sama dengan Budi dan Raffi, ya, Budi dan Raffi mengatakan saya tidak masuk sekolah kemarin. Petik. Nah, bagaimana dengan kasus ini? Jadi ada sebuah pernyataan Budi dan Raffi, kebetulan Raffi itu namanya menggunakan tanda petik. Budi dan Raffi mengatakan saya tidak masuk sekolah kemarin. Ini kalau kita tekan enter tentu akan error, ya. Nah, untuk menyiasati hal semacam ini, maka kita bisa menambahkan jadi ini bermasalah di kata mengatakannya, ya. Bagaimana kalau saya buat semacam ini? Sorry, saya copy dulu. Oke, saya paste di bawah. Kemudian mengatakannya saya kasih petik di sini. Nah, semacam itu. Kita lihat hasilnya. Print pesan. Nah, hasilnya baru benar, tetapi dia menyatu, ya. Budi dan Raffi mengatakan, dan petik si Raffinya sendiri itu hilang, gitu ya. Tanda petik si Raffinya sendiri itu hilang. Nah, untuk menyiasati ini saya akan paste lagi. Kemudian di bagian awal, ya, di sini saya kasih tanda petik, tambahi petik 2 kali, gitu ya. Kita akan lihat. Jadi saya menambahkan di sini di bagian awal 2 petik, di bagian akhir 2 petik. Ini maknanya apa? Kita coba print dulu, ya. Print sama print pesan. Print pesan. Nah, tanda petik Raffi itu tetap ada, kemudian double quote saya tidak masuk sekolah kemarin juga tetap masih ada. Jadi fungsi dari tanda petik-petik, bukan double quote ini, ya, tanda petik 1-2 kali sehingga total petiknya ada 3 di awal dan petiknya ada 3 di akhir. Ini maknanya untuk memberitahukan kepada Python bahwa teks yang berada di apit petik 3 ini merupakan string, ya. Jadi merupakan string.
Jadi tolong dicetak semua, bahasanya gitu ya, bahasa kasarnya seperti itu. Eh, Tolong cetak pesan teks apapun isinya yang ada di apit tanda petik 1 sebanyak 3 kali. Nah, jadi seperti itu kira-kira makna dari perintah ini untuk menyiasati tadi. Ini biasanya di dalam bahasa Inggris sering kita temukan nanti ketika teks yang kalian buat itu misalnya misal gini ya, pesan I don't, gitu ya, I don't, pesan sama dengan petik. Ini sudah jadi masalah nanti. Banyak sekali kalimat-kalimat bahasa Inggris yang menggunakan tanda petik semacam ini ya. Jadi menyiasatinya nanti menggunakan petik 3 kali gitu ya. Tanpa petik 1 sebanyak 3 kali. Ini untuk memudahkan. Oke, kemudian teknik lain adalah misalnya pesan 1 misalnya sama dengan Budi, saya gunakan petik 1 dulu. Budi mengatakan, ya, koma, kemudian petik, kemudian Raffi, ya, kemudian kembalikan buku saya, kemudian tanda petik 1 di akhirnya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi tanda petik 2 dulu karena ini kalimat ya, pernyataan si Budi, Raffi kembalikan buku saya. Nah, ini bisa kita siasati dengan cara memberi tanda backslash pada petik Raffi. Nah, jadi kayak gitu, sehingga nanti ini juga bermakna bahwa petik ini bukan bagian dari quote string, tetapi dia dia string itu sendiri ya. Dia merupakan bagian dari string tapi bukan merupakan quote-nya. Jadi beri tanda garis miring gitu ya. Ketika saya tekan enter, kemudian print pesan 1, maka hasilnya Budi mengatakan Raffi kembalikan buku saya. Nah, jadi ini beberapa teknis tadi tentang operasi string ya, tentang operasi operasi string. Nah, kemudian satu lagi, kalau tadi kita baru berbicara tentang stringnya, kita masuk satu lagi tentang embed value in string ya, atau bahasa mudahnya menyisipkan sebuah nilai yang berasal dari sebuah variabel ke dalam string ya, menyisipkan sebuah nilai yang berasal dari variabel ke dalam string. Sambil contoh sederhana misalnya seperti ini, nilai sama dengan 95 ya. Kemudian pesan sama dengan, tahu langsung ya, langsung misalnya print nilai Budi adalah 5 /
titik, koma, nilai. Kira-kira bisa nggak ya? Nilai Budi adalah 95. Ini teknik pertama ya, teknik pertama penggabungan menyisipkan nilai ke dalam string ya. Tetapi nilai ini sebenarnya prinsipnya terpisah ya. Jadi ada teks nilai Budi adalah dan ada variabel nilai dijadikan satu. Nah, yang berikut ini kita akan sedikit berbeda. Saya akan masukkan misalnya di sini skor. Skor sama dengan 99. Kemudian ada pesan. Jadi kita akan memasukkan nilai ini ke dalam string ya. Jadi di dalam stringnya, kalau yang pertama tadi dia di luar string ya. Jadi pesan sama dengan, saya kasih tanda petik, saya memperoleh percentage each persen S ya. Ini untuk embed value-nya, untuk menyisipkan nilai ke dalam string ya. Kemudian memperoleh nilai, saya memperoleh nilai 90 ya. Nah, 90 saya memperoleh uang. Saya memperoleh uang 90.000. Nah, ada dua di sini ya, skor nilainya 99, kemudian pesan stringnya saya memperoleh uang percentage 1000 ya. Jadi string persen, tanda persen, simbol persen S ini untuk menyisipkan nilai mana? Nilai apapun itu nanti tergantung variabelnya ke dalam teks string ini. Jadi ini istilahnya embed value ya. Nah, kemudian saya akan cetak print. Apa yang di print? Pesan. Print pesan. Kemudian percentage, persentase, tanda persen ya. Print pesan, tanda persen, skor. Artinya perintah ini nanti akan memerintahkan Python untuk mencetak pesan, di mana ketika ketemu percentage ini, persen, tanda persen ini, maka tanda persen itu akan disisipkan variabel skor ya. Jadi ketika saya tekan enter, maka hasilnya saya memperoleh uang 99.000. Jelas ya. Jadi persen is ini untuk menyisipkan menyisipkan, bahasanya menyisipkan nilai ke string ya. Karena ini dianggap string. Kalau kalian lihat, Anda baca, saya memperoleh uang persen S 1000. Ini warnanya hijau. Warna hijau ini defaultnya adalah string. Ya, sama seperti di atas ini yang diapit ini jadi warna. Ketika dia berwarna hijau, maka dia adalah string. Ketika hitam semacam ini, maka kemungkinan besar dia adalah variabel. Yang jelas bukan string. Ya. Karena string itu ketika diapit tanda petik, dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini saya memperoleh uang percentage 1000 ini dianggap sebagai string. Makanya tadi saya katakan ini adalah embed value, menyisipkan nilai ke dalam string. Jadi
anggap ini seperti titik-titik, walaupun kita sebenarnya bisa menggunakan pola semacam ini. Nilai Budi adalah titik-titik-titik ribu, itu bisa. Tetapi ini bukan menyisipkan ke dalam string, tetapi ini menggabungkan antara string nilai Budi adalah dan nilai variabelnya, nilai. Nah, berbeda dengan yang pesan ini variabelnya bisa berubah-ubah, apapun variabelnya itu bisa, ya, apapun variabelnya itu bisa. Kalau yang ini nilai print adalah nilai, ini variabelnya harus variabel nilai, sedangkan yang ini variabelnya bisa untuk yang ini variabelnya bisa apapun, ya, bergantung si printnya. Tadi kita membuat print pesan persen skor, hasilnya 99.000. Apa yang terjadi kalau saya buat print pesan persen nilai, bukan skor? Hasilnya adalah saya memperoleh uang 95.000. Kalau yang persentage skor, saya memperoleh nilai 99.000. Dia mengikuti variabel sebelumnya. Jadi dengan model yang semacam ini lebih fleksibel, di mana variabelnya bisa apapun untuk disisipkan ke dalam tag tersebut. Nah, ini istilahnya adalah embedding value, ya, embedding value in string. Jadi menyisipkan sebuah nilai ke dalam string, di mana variabelnya bisa berbentuk atau variabelnya bisa apapun, ya, yang dikirimkan. Nah, contoh lain, Budi pesan dulu, variabel pesan, kemudian percentage is, kemudian titik 2, saya makan kemarin, ya, saya belum makan sejak kemarin. Oke. Kemudian Budi, Budi orang ke-1 sama dengan Budi, ya. Orang kedua sama dengan Tono. Saya akan print, kemudian pesan, kemudian persen orang 1. Hasilnya, lihat, Budi, saya belum makan sejak kemarin. Kemudian saya print lagi, Tono, saya belum makan sejak kemarin. Nah, ini teknik. Jadi percentage age ini tidak mesti di tengah, bisa di kiri, bisa di tengah, bisa di kanan, bisa dimanapun. Yang jelas dia ada di dalam sebuah tag atau sebuah string. Demikian, silahkan dipelajari kembali dari atas tadi tentang teks, kemudian tentang quote dan double quote untuk mengupdate teks tersebut supaya bisa ditampilkan menggunakan quote atau tanda petik 1 maupun petik 2. Kemudian bagaimana operasi stringnya itu sendiri,
misalnya dengan menambah, ya, menggabungkan pesan-pesan yang ada tadi. Ya, misalnya di sini ada print, datang, pergi. Ini menggabungkan print, datang plus pergi. Ini menjumlahkan string, ya. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang embed value in string atau menyisipkan nilai ke dalam string. Demikian untuk sesi tentang string ini. Silahkan berlatih terus dengan mencoba menerapkan pada kalimat-kalimat atau string lainnya. Semakin banyak kalian berlatih, tentu akan semakin lancar dan semakin memahami mengenai operasi string ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.